Oke, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini aku bakalan ngundang Pak Mariadi Laksmono yang nanti akan sharing terkait dengan topik kita hari ini mengenai saham window dressing. Kira-kira saham mana yang akan masuk kategori terkena dampak ataupun imbas dari window dressing, dan juga mungkin yang biasa sering didengar adanya Santa Claus Rally dan lain sebagainya. Nah, mungkin aku review sedikit untuk pergerakan market hari ini, di mana untuk IHSG sendiri hari ini berhasil ditutup mengalami penguatan sekitar 0,3%, dan kita lihat juga beberapa saham, baik itu diantaranya dari bank sendiri, dari Bank Mandiri, Bank BRI, terus juga diikuti dari Astra International, ada Bank BNI, ada Era Jaya, hari ini diakumulasi oleh asing. Namun di sisi lain untuk dari akumulasi sell oleh asing ini ada beberapa saham, di antaranya baik itu dari Telkom, ada Adaro, ada Semen Indonesia, ada Bukalapak, ada Unilever. Dan mungkin nanti lebih lengkapnya kita akan bahas juga dengan Pak Mariadi, kira-kira insight yang mungkin bisa di-sharing dari Pak Mariadi, dan juga di tahun 2022 kira-kira pandangannya dari Pak Mariadi ini seperti apa. Mungkin aku langsung undang aja Pak Mariadi untuk join di Tea with Sabrina hari ini. Bentar, aku Mariadi. Oke. Sebentar lagi Pak Mariadi mungkin akan join. Halo Pak Mariadi. Hai, apa kabar? Baik-baik Pak. Suaraku Mantap. kedengeran jelas nggak ya Pak? Jelas, jelas banget. Jelas ya Pak ya? Oke, thank you so much nih Pak Mariadi. Mau aku invite lagi nih. Hari Thank ini you. boleh sharing nih buat teman-teman semuanya. Oke, apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat ya. Semoga sehat ya Pak Mariadi juga ya. Thank you. Gua, Oke, Pak Mar, ini banyak ya, banget nih pertanyaan yang masuk ke DM aku hari ini. Selebihnya kira-kira lebih ke arah kira-kira pandangan Pak Mariadi nih di bulan Desember ini. Kalau kita lihat secara historical, seringkali di bulan Desember ini terjadi yang namanya window dressing. Nah, kira-kira pandangan Pak Mariadi, apakah Desember kali ini juga akan terjadi hal yang sama, atau justru akan ada perubahan dari sisi fenomena tahun ini? oke. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau lihat ya, aku punya datanya itu sekitar 4 atau 5 tahun terakhir itu aku pernah posting di Instagramku sebulan yang lalu deh kalau nggak salah. Ya 4 sampai 5 tahun terakhir tuh memang begini ceritanya. Yang namanya Oktober itu Hmm, market. Nanti November sampai dengan minggu kedua, minggu ketiga itu marketnya bakal flat dan membosankan lah gitu ya. hmm, Nah nanti baru di bulan Desember itu baru gaspol lagi. Jadi kayak sekarang nih mungkin teman-teman masih ngeliatin marketnya nggak kemana-mana ya, hmm, segitu-segitu ya kan. Nah itu hmm, nanti biasanya akan bertahan sampai minggu ketiga November. Baru di minggu ketiga November tuh kelihatan bakal ada running lah ininya marketnya. hmm. Karena Desember juga practically kan sampai dengan sebelum Natal. Abis Natal orang mungkin udah mulai berpikir untuk eh makan crepes yuk bro. Oke, Paul. Nah, jadi nanti pertengahan Desember, minggu kedua, minggu ketiga Desember itu nanti orang baru udah pada mulai jalan-jalan deh gitu ya. Hmm. Jadi mungkin nggak akan maksimal juga gitu. Nah, jadi aku sih ngelihatnya gini, yes benar nih ada Indomination lovers bilang katanya marketnya lagi ngeselin sekarang. Definitely ngeselin sekali sama sekali aku nggak masuk ke market nih sekarang. Kenapa? Karena aku udah tahu Hmm, lah. First week of November, second week of November, third week of November, it will be boring. Market will be boring, up and down, up and down, up and down. hmm, Jadi aku nggak itulah. Nanti ini mungkin aku akan aktif lagi baru ya, itu di minggu ketiga November onward sampai mungkin sekitar pertengahan Desember. Ya, hmm, nah kenapa aku mau aktif di situ? Karena pertama ya kalau kita ngelihat data 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu memang Desember adalah tahunnya IHSG itu nggak pernah minus, nggak pernah ya, minus gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa berulang di tahun ini gitu ya. Nah jadi itulah alasannya kenapa nanti nih aku nih baru November ketiga baru mau masuk lagi ke market ya. hmm, Nah terus kita bicara sektor, pretty much sih sebenarnya semua sektor bakal positif di Desember ya. Cuma percaya atau enggak kalau kita hmm, ngelihat ya itu 4 tahun terakhir setiap bulan Desember itu yang namanya market itu pasti hmm, akan hijau banget, akan tinggi banget kenaikannya di hmm. sektor culture. Percaya atau enggak? Sektor apa Pak, sorry? Agriculture, agrikultur. Agriculture. Iya, itu tuh kaget banget saya waktu ngebaca data itu. Hah, Hmm, agriculture.
ya kan? Terus barulah kita bicara banking, baru kita bicara yang lain-lainnya gitu. Ya, Hmm. nah jadi aku bilang sih pasti akan terjadi juga yang namanya window dressing karena perusahaan juga kan perlu show off ya, mereka Hmm. perform, kapitalisasi marketnya naik, harga sahamnya naik, bisnisnya bagus, itu kan mereka perlu tuh image kayak begitu kan perlu. Jadi Hmm. uh, believe it will happen again gitu. Hmm. Oke Pak. Nah, kalau tadi Pak Mar udah sempat singgung sedikit nih, kalau sektor mungkin akan sektor agriculture dan juga sektor banking dan beberapa sektor lain mungkin akan mengikuti dan sebenarnya hampir semuanya ya Pak yang mungkin akan terkena dampak dari window dressing juga. Nah, kira-kira gimana nih Pak kalau kita lihat saham blue chip LQ45 kan belakangan juga udah lumayan jalan Pak. Apakah Ya, ini masih ada opportunity kah? masih ada opportunity kok. In fact Hmm. kan sekarang kan beberapa saham blue chip juga agak sedikit koreksi ya. Kalau kita ngelihat Hmm. yang infrastruktur kan agak sedikit koreksi, ya kan? Hmm. Nggak jauh-jauh sih. Tapi kalau kita bicara dari high-nya mereka di Oktober, memang agak turunnya agak signifikan gitu. Ya, tapi Hmm. kalau kita bicara dari awal November sampai dengan hari ini, turunnya nggak jauh. Jadi aku ngelihat itu pasti akan recover ya Hmm. infrastructure. Kalau banking definitely lah. Tadi waktu di pembukaan Sabrina udah cerita juga kan, wah hari ini Hmm. bank banyak yang beli, asing banyak yang masuk, jadi mereka naik. Hmm. Udah, it will happen again lah itu. Ya, Hmm. itu akan terjadi lagi. Terus udah gitu ada lagi yang lain-lainnya seperti telco. Nah, Hmm. ini juga will be a very hot topic tuh, ya kan? Hmm. Mungkin dari akhir tahun sampai halo Pak Michael, Halo, apa Ko Michael. kabar? Wah, kita bertiga Ini ya, juga, Beb. iya, iya benar-benar. Ko Michael Ya. mau nggak nih kita invite? Kalau mau deh tuh, boleh juga tuh. Hmm. Ya. Nah, jadi aku ngelihat telco, infrastructure, terus udah gitu apa namanya consumer goods, tapi Hmm. yang high end, ya Hmm. kayak era itu bisa dipertimbangkan. Kalau yang middle ke low itu jangan karena memang daya beli belum ada sah. Daya Hmm. belinya, in fact pemerintah kita ini lagi bingung banget ini gimana caranya meningkatkan daya beli gitu. Hmm. Ya kan? Jadi pemerintah lagi milih nih antara support kalau kita bicara makroekonomi ya G plus I Hmm. plus C plus X minus M ya. Yang Hmm. dikejar sebenarnya adalah yang ini sekarang lebih kepada yang government spending, bukan di Hmm. apa namanya apa bukan di apa di consumption gitu Oke. ya. Jadi belum kelihatan deh gitu. Hmm. Oke. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira inflasi US yang tinggi akan berpengaruh signifikan nggak buat market Indo? Kalau aku ngelihat sih sampai dengan akhir tahun itu nggak akan ada efek apa-apa ya. Cuma Hmm. mungkin di tahun depan aku ngelihatnya gini, the Fed harus confirm dulu ini yang 6,2% inflasi di US itu sebenarnya akan konsisten seperti itu terus atau ini cuma ledakan sementara aja gitu Hmm. kan. Masalahnya kan begini, begitu Yes. si US ini stop buying ya kan, stop buying, mereka melakukan taper gitu kan. Jadi Hmm. mereka stop buying paper gitu ya, ini duit dipakai untuk infrastruktur. Nah, ini sendiri bisa memicu yang namanya inflasi. Itu poinnya. Oke. Ya kan, gitu loh. Kalau aku sih gini ngelihatnya, aku nggak terlalu percaya bahwa masyarakat di Amerika itu sudah punya, apa itu namanya, sudah punya kekuatan untuk belanja. Sama Hmm. kayak di Indonesia gitu. Ya, Hmm. tetapi uang yang dicetak oleh si pemerintah Amerika yang dipakai untuk membangun infrastruktur ini juga bisa jadi pemicu inflasi. Jadi kalau Oh. buat kita nih, buat buat kita investor ya, apa sih yang Hmm. harus itu kenaikan 6,2% ya di apa namanya di Amerika inflasinya Hmm. itu sebenarnya adalah benar-benar real inflation dari daya beli masyarakatnya Hmm. atau itu terjadi karena adanya uang yang dipakai untuk ngebangun infrastruktur. Nah itu yang kita masih tahu dulu, itu yang kita masih benar Hmm. dulu. Jangan sampai ke Hmm. ya kan, Hmm. yang middle ke bawah kebanyakan invest di kripto Pak. Ya, itu eh, sekarang enggak lagi Pak, karena kemarin itu yang diinvest itu adalah uang stimulusnya, ya kan, Hmm. yang dolar pertama dan yang 1.400 dolar kedua. Kalau sekarang enggak, sekarang yang main tuh di kripto kebanyakan yang whale-whale, yang gede-gede, Hmm. gitu, ya. Nah, Oke. mm, Jadi kalau dari sisi inflasi US mungkin sampai akhir tahun ini belum begitu berasa ya Pak ya buat market Indo ya karena waktunya juga udah sebentar lagi dan ya yes, belum belum itulah ya efek too much. Nah, kira-kira nih Pak Mar, kalau misalnya ngomong tadi sempat udah kasih udah mention juga nih Pak Maryadi terkait dengan CPO. Kira-kira kalau dari komoditi Pak, kalau kita lihat dari harga coal lah ya, dari ya. sisi harga komoditasnya kan secara global ini kan mengalami kenaikan juga nih belakangan. Kira-kira menurut Pak Mar pandangannya seperti apa?
Oke, kalau aku sih begini, aku tuh nggak believe banget bahwa yang namanya coal atau komoditi harga itu naik karena memang sudah benar-benar terjadi real demand, ya. Hmm. Kenapa? Yuk kita lihat faktanya aja deh. Sekarang Hmm. makin banyak negara yang lockdown kan, benar nggak? Hmm. Ya, Hmm. nah si virus sesi ketiga nih dia mulai muncul lagi kan setelah ngumpet kemarin, terus sekarang mereka muncul lagi gitu, ya. Hmm. Nah, jadi aku sih nggak ngelihat bahwa yang namanya commodity price, kenaikan commodity price itu akan sustain, ya. Hmm. Jadi kalau teman-teman semuanya mau main di commodity, mau main di mining, ya itu seasonal banget. Jadi harus Hmm. benar-benar perhatikan ups and downs-nya gitu, Za. Nggak bisa ditinggal gitu loh. Hmm. Ya, memang gini, emang sekarang ini ada yang ceritanya krisis energi, ya kan? Ya. Oh ya, ini udah mulai habis, ininya udah mulai enggak. Itu tuh ceritanya gini loh, Zah. Kita tuh punya toko, kita punya inventory biasanya kan. Ada Hmm. toko, kita barang lah buat dijual. Nah, sekarang barang simpenannya tuh habis. Tapi di Hmm. toko ini masih ada untuk dijual, gitu loh. Nah, sekarang orang pikirannya kan begini, wah mumpung harga, waktu itu ya, berapa bulan yang lalu ya, mumpung harga murah, gua borong deh buat gua simpen, gitu. Hmm. Nah, ceritanya juga begini. Yang kedua, ini komoditi yang dijual di pasaran sampai dengan hari ini adalah komoditi-komoditi produksi tahun 2020. Hmm. Ya kan? Sebelum adanya krisis, sebelum adanya si COVID menggila itu, ya kan? Hmm. Begitu COVID menggila, practically bisnis kan stop. Jadi nggak ada lagi yang namanya produksi komoditi. Sampai Hmm. dengan hari ini. Nah, coba bayangin, supply-nya makin lama makin sedikit. Ya kan? Hmm. Yang mau beli makin lama makin banyak. Tetapi pembeliannya ini bukan karena memang bisnisnya udah naik. Pembeliannya ini terjadi karena memang inventorinya mau dikumpulin lagi. Habisin. Hmm. Yes, makanya coba kita lihat harga coal-nya up and down, up and down, up and down, gitu loh, ya. Hmm. Dan kalau teman-teman umpamanya ada yang trading batu bara di sini, kita tahu kok how difficult it is to trade batu bara at this point in time. Kenapa? Barangnya nggak ada. Kenapa barangnya nggak ada? KP-nya nggak ada yang mau ngasih duit buat gali, Hmm. gitu. Jadi apa namanya? Kalau mau main di commodity atau di mining boleh, tapi itu sifatnya seasonal. Jadi Hmm. teman-teman hati-hati banget ya ngeliatin karena itu benar-benar fluctuationnya buat saya sih terlalu gila ya kalau buat saya loh, ya kan. Jadi Hmm. daripada Hmm. mainnya mendingan main di yang pasti-pasti aja yang udah pasti akan naik gitu. Kalau dari saya sih Hmm. begitu, Zah. Hmm, oke Pak. Nah, Mm, kalau tadi Pak Mar melihat katanya di bulan Desember itu lebih ke CPO ya Pak ya. Kalau kita lihat secara harga kan memang cukup konsisten ya. Mungkin kalau harga CPO sekarang di 5.000 ringgit Malaysia, ya. kira-kira memang seberapa menarik nih Pak? Kalau saham agriculture, Pak Mar tuh ngelihatnya dari sisi apa nih? Kalau mungkin cerita fundamental ada story-nya apa Pak di akhir tahun ini? Ya gini, kalau kalau CPO kan udah jelas ya, CPO itu bicaranya cuma demand dan supply aja deh. Udah itu is Hmm. a proposition, nggak ada lagi yang aneh-aneh dari situ. Cuma yang gue bingung ya, ini Hmm. pemerintah, ya kan, kita tuh punya produksi CPO tuh paling gede sedunia, Hmm. ya. Tetapi apa pula yang namanya apa tuh tempat tradingnya tuh, aduh, gue tadi mau keluar keluar marketnya yang Hmm. ngadain tuh Indonesia. Kenapa pula nggak kita yang bikin gitu loh, ya kan? Hmm. Nah, jadi aku bilang sih gini, kalau yang namanya CPO itu udah jelas demand dan supply, udah mulai ada kebutuhan di CPO, karena CPO itu kan nggak cuma dipakai untuk bahan bakar ya, tapi dia juga dipakai untuk bahan baku bikin sabun, bahan baku bikin macam-macam gitu, ya kan? Hmm. Dan itu di certain countries memang udah kelihatan ada pick up, jadi makanya CPO itu bisa jadi sesuatu yang jadi pilihan gitu, ya. Hmm. Seperti yang aku tadi bilang ya, agriculture gitu. Jadi again, tapi buat aku itu bukan sesuatu yang sustain karena itu sifatnya masih apa namanya hit and run. Jadi Hmm. sekali lagi ya teman-teman mesti benar-benar perhatiin. Maksudku tuh gini loh, Sa. Jadi nanti Hmm. mungkin pada momentum di November minggu ketiga kita udah mulai ambil posisi, begitu udah Desember akhir tahun lepas deh, kita cuan dulu. Nggak bisa Hmm. itu yang aku maksud sebagai seasonal gitu loh. Hmm. 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 Gitu. Jadi Jadi di Desember mungkin kalau misal tadi Pamar punya strategi di minggu ketiga November kita masuk posisi, ambil posisi ya, akhir tahun ya. cuci barang ya Pak ya, maksudnya profit taking ya Pak ya. Yes, profit taking. Tapi yang blue chip ya, ngambilnya ya jangan yang kecil-kecil ya. Hmm. Karena kan kita Hmm. beliin window dressing ya. Kalau kita Ya. bicara fundamentalnya belum ada. Hmm.
gitu. Iya, 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 iya. Nah, kalau bicara Pak terkait sektor lain, tadi berarti kita udah sedikit bahas komoditas, terus bahas banking sedikit. Kira-kira Ya, kalau dari apa sektor consumer Pak, biasanya kan ya banyak banget orang bilang consumer ini kan sektor yang defensif Pak. Nyatanya kan tahun ini lumayan harganya nggak jalan nih di situ-situ ya, aja. Nah, ya. kira-kira Pak Mar punya pandangan gimana sih Pak? Apakah benar nih kalau misalnya kalau saham consumer itu karena sekarang semuanya serba digital harus bikin inovasi, misalnya kayak sampo digital, sabun digital, atau kira-kira consumer ini harus gimana nih Pak? Waduh, kalau umpamanya shampoo-nya harus digital, keramasnya gimana ceritanya? Apa kita kalau keramas kalau digital? Gimana Pak? Gatal kepala gue mikirin gimana ini ceritanya. Sabun digital juga mandinya gimana? Enggak lah. Kalau aku bilang, digital is one thing. Digital itu akan ngebantu dalam konteks distribusi, ya. Hmm. Tapi kalau kita bicara dalam konteks produk, ya udah itu sih biasa aja. Ya, cuma Hmm. yang jadi pertanyaan tuh begini. Kita ini kan masuk di krisis, tapi krisis kita ini kan unik ya, bukan krisis Hmm. moneter kita ini kan. Ini kan krisis karena pandemi gitu. Hmm. Dan impact-nya itu ada di segmen middle low, Sa. Ya, Hmm. di mana segmen middle low ini 80 sampai 85% income-nya itu dipakai untuk pemenuhan kebutuhan dan Hmm. apa namanya, dan untuk kan kalau kita bicara kebutuhan kan kita ada kebutuhan, ada untuk saving Hmm. dan bayar hutang dan untuk senang-senang gitu kan. Nah, Ya. orang middle low ini 86% gajinya mereka atau pendapatannya mereka itu dipakai untuk bayar untuk pemenuhan kebutuhan. Hmm. Ya. Nah, sementara pendapatan mereka itu turun. Jadi otomatis pengeluaran mereka untuk kebutuhan pun jadi ikut turun. Itulah Hmm. kenapa yang namanya sektor konsumer yang katanya harusnya sih rentan terhadap krisis, akhirnya kena juga gitu. Nah, Hmm. makanya tadi aku di awal udah bilang kalau memang mau ya kan, halo Pak Taurus selalu sehat. Siap Pak Samuel, thank you ya kan. Nah, jadi kalau memang kita mau main di consumer staples ya, lihat saham-saham yang memang segmennya itu ke middle up Hmm. gitu ya, yang middle up. Jadi kayak apa sih contohnya Era. Era ini kan sekarang punya unique strategy. Ya kan mereka ini sekarang ekspansi bisnisnya sampai ke toko kosmetik loh, bayangin aja. Hmm. Ya kan, dan mereka masuknya tuh ke mall-mall gitu. Nah, jadinya apa namanya? Ya itu barusan saya sebutin ya, siapa Rega ya. Kayak Era di mana Pak? Ya Era something itu something yang bisa dikonsider ya kan. Hmm. Pokoknya gini, mau main di consumer lihat segmennya middle up. Udah gitu aja Hmm. ya. Jangan Oke, lihat oke. di middle low gitu. Oke, jadi ceritanya kalau era ini lebih ke diversifikasi dia punya bisnis juga ya Pak ya? Iya, betul. Ya, dia Hmm. lagi diversifikasi dia. Dia lagi diversifikasi kemana-mana Ini gitu. mungkin menjawab pertanyaan Rega juga ya Pak. Era jadi nggak cuma handphone doang ya Pak ya? Nggak cuma handphone dia. Dia udah kemana-mana dia. Sampai kecantikan pun nggak udah masuk dia itu. Oke, oke, oke. Nah, Pak, nah kalau tadi ngomong terkait Pak Amar ada bilang ke middle up segala macam. Nah, kira-kira kalau misalnya mall-mall Pak, kalau retail properti yang udah pada buka, gimana nih Pak? Boleh. Mall itu, kok gini, bicara properti juga gitu ya. Properti itu Hmm. juga boleh dilihat, dilirik. Cuma sekali lagi aku bilang, kalau mau ngomong main di properti, saham-saham properti, lihat yang produksinya atau barang-barang atau apa rumah-rumah yang dijual itu segmennya yang middle up. Ya, sama Hmm. yang mall. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau propertinya fokusnya di segmen middle atau yang middle low, nah ini daya belinya belum ada. Jadi mungkin nggak akan menarik sih hasilnya. Ya, jadi Hmm. pokoknya sekarang ini kalau kita bicara consumer staples, kita bicara perumahan dan lain sebagainya itu segmennya middle up aja udah. Hmm. Yang belinya pakai nggak pakai cicil-cicil. Kalau Oke, mau nah, oke Pak. Nah, kalau bahas lagi nih Pak, terkait sektor konstruksi, banyak banget yang bilang juga kalau secara historical, konstruksi ini biasanya di akhir tahun tuh bakalan jalan Pak. Kira-kira ya gimana nih Pak? pastilah itu pasti akan jalan lah mau nggak mau lah. Itu yang aku bilang tadi government spending ya. Hmm. Government spending itu akan difokuskan di awal tahun ini di infrastruktur ya. Hmm. Dan yang pertama kali dapat duit itu kan udah kita semua tahu ya, WSKT kan dapat duit duluan dari pemerintah kan. Dia Hmm. kan dapat 7,9 triliun, terus udah gitu kalau komitmen dari pemerintah kalau nggak salah sekitar 11-an atau 12-an triliun gitu ke Hmm. Hmm. WSKT.
Terus udah gitu juga WSKT kan udah restrukturisasi balance sheet-nya, nanti dia mau right issue, ya itu it's all about good story lah di WSKT. Cuma Mhm. aku juga mau klarifikasi ya, ini kan juga banyak orang-orang yang bilang, wah Pak WSKT itu kan yang debt to equity ratio-nya paling parah, bukunya yang paling ancur dan lain sebagainya. Nah aku cuma Mhm. mau ingetin teman-teman, zamannya Ibu Rini Suwandi jadi Menteri BUMN, ya WSKT itu punya tugas khusus untuk bangun jalan tol. Jadi apakah jalan tolnya itu sebenarnya menguntungkan atau tidak? EGP, pokoknya lu dapat tugas khusus, lu bangun tuh jalan tol. Ya, Mhm. nanti gua support pakai dana APBN. Pada waktu itu tuh komitmennya gitu. Mhm. Nah, begitu diganti, Pak Erick Thohir waktu Pak Erick Thohir masuk, kan terus terjadi pandemi, ya kan? Mhm. Akhirnya uang APBN itu kan di-switch untuk vaksin, untuk urusan Mhm. COVID, untuk bansos dan lain sebagainya, ya kan? Ya otomatis ini perusahaan babak belur lah. Orang dulu Mhm. disuruh bikin, pokoknya untung nggak untung, bagus nggak bagus, harus bikin, ya kan? Mhm. Jamin dengan dana APBN, sekarang tahu-tahu nggak ada. Ya akhirnya mereka mau nggak mau harus melakukan apa? Sekuritisasi jalan tolnya, ya kan? Mereka jual, terus udah gitu eh, dapat lagi suntikan dari pemerintah, ya, dan mereka Mhm. udah beres lah, itu balance sheet-nya udah rapi lah, makanya mereka Yes. akan right issue di situ. Nah, Mhm. cuma kita kan deh harga right issue-nya berapa, saya belum lihat juga, soalnya gue lagi fokus sama Mitra Tel, ya kan? Terus Pak, Nah, terus udah gitu, yang perlu juga dikonsider adalah PTPP sama satu lagi itu Wika, Adi Wika, Karir. Oh. Wika, Wika, ya PTPP Mhm. dan Wika itu juga boleh dikonsider ya Mhm. untuk yang infrastructure. Ya, Mhm. definitely lah itu yang namanya duit pemerintah itu definitely harus turun ke infrastructure gitu. Oke, oke. Nah, berarti itu construction ya, Pak ya. Nah, kalau Ya, dari bank nih, Pak, banyak banget juga pertanyaan. Kira-kira it's time to buy bank digital, Pak, karena belakangan juga udah banyak bilang kan beberapa digital nih sempat koreksi gitu kan. Nah, terus belakangan ini udah mulai jalan lagi nih, Pak. ya. Udah pada main lagi lah dalam artian. Kira-kira apakah ini waktu yang tepat juga, Pak, mendekati Desember mungkin juga terkena efek window dressing juga nih si digital banks atau kira-kira gimana, Pak? Gini loh, kalau di kripto itu ada yang Hmm. namanya pertama duit masuk ke BTC, nanti BTC Hmm. harganya tinggi banget gitu kan. Begitu Hmm. mulai realisasi profit, BTC dominansinya mulai turun, masuknya kayak TH Hmm. sama BNB dan kelas-kelas itulah gitu kan. Hmm. Nah, setelah itu kelas-kelasnya, ya kan, akhirnya apa? Begitu ini udah naik tinggi, mereka realisasi keuntungan, duit itu lari ke yang namanya alternative coins. Nah, di Hmm. saham itu ada yang namanya sector rotation, ya kan? Hmm. Di Oktober, blue chipnya naik semua, nggak karu-karuan, termasuk Ya. UNV, bener nggak? Ya kan? Nah, udah naik semuanya, orang realisasi profit dong, ya kan? Hmm. Coba kan, mau lari kemana lagi? Lah blue chipnya udah dibeliin semua, udah direalisasiin profitnya, terus mau lari kemana lagi? Ya pasti Hmm. akan ke second liner kan, gitu loh. Hmm. Nah, second liner tinggal dilihat dong yang gampang ceritanya tuh apa sih sebenarnya? Ya itulah kan bank digital. Jadi ya itulah Hmm. kenapa sekarang mulai naik lagi. Cuma apakah ini basisnya fundamental? Kagak. Udah Hmm. dikasih tahu bertahun-tahun, saya udah ngomong dari mulai bulan Maret, bank digital lu please Hmm. bikin yang namanya bank digital. Ya Hmm. kan? Ini tuh perlu pembuktian banget gitu. Tapi Hmm. buktinya sekarang naik, Pak. Iya, sekarang naik. Kenapa? Karena blue chipnya udah naik, orang udah realisasi. Dia butuh masuk di Hmm. second liner. Second linernya apa Hmm. yang paling ditarik? Ya bank digital. Ya, Hmm. it is a very short term and very seasonal. Jadi buat Hmm. aku, buat teman-teman yang main di bank digital, udahlah profit cabut, cuan cabut, udah gitu aja. Ya kan, jadi bener-bener yang kalau memang itu polanya maunya trading, boleh masuk ke bank digital. Cuma gue capek trading dulu, pala pusing, badan gak enak, masuk angin terus, Hmm. ikutin tradingnya, ya kan? Mendingan ini aja lah, main yang bener-bener aja, duduk diam, tenang damai, begitu, oh hijau semuanya, kan Hmm. enak gitu. Yes, Gitu. yes. Oke. Nah, kalau dari mungkin dari ini Pak, dari kan kalau dari Big Bang sendiri kan ada buku-bukunya ya Pak. Ini dari tadi banyak banget yang bahas Bex sendiri nih. Mungkin dari Pak Mar bisa kasih insight nggak terkait Bex nih? Oke, gini, memang kemarin di Bex itu agak ada sedikit glitch ya. Hmm. Jadi si Pak Dirut itu kecepatan ngomong kalau Reliance mau jadi standby buyer gitu. Terus dikonfirmasi sama Reliance, ternyata Hmm. mereka lagi ngitung-ngitung, lagi ngeliat-ngeliat dan lain sebagainya. Akhirnya harganya turun di bawah harga right gitu ya. Hmm. Tapi kalau aku ngeliatnya begini teman-teman,
First of Hmm. all tuh kita beli BEX karena apa? Ya kan? Kalau aku Hmm. ngeliatnya gini, kita itu beli BEX karena kita percaya bahwa BEX ini punya potensi. Potensinya Hmm. apa? BEX ini adalah Bank Banten yang berdiri di Provinsi Banten. Kita Hmm. tahu sendiri di Provinsi Banten ini yang paling dominan itu adalah apa teman-teman? Industri. Iya Hmm. kan? Nah, kenapa kok BEX ini nggak gede-gede, Pak? Kenapa kok isinya adanya masalah melulu? Kesannya right issue melulu, ya kan? Nanti tahun depan lagi dia keluarin put 8, right issue lagi yang ke-8 kali. Kenapa ya? Karena gini, dulu ini ceritanya sejarahnya BEX ini adalah sekumpulan dari bank-bank yang memang punya masalah di kredit macet. Hmm. Ya kan? Nah, mereka ini harus menyelesaikan kredit macet ini. Cuma, kalau mau kredit macet ini diselesaikan, mereka tuh masih punya duit. Nah, pemerintah Banten, Hmm. pemerintah Provinsi Banten itu pada waktu itu duitnya nggak terlalu cukup untuk ngeberesin yang namanya kredit macet. Jadi gini Hmm. teman-teman, yang namanya bank itu, kalau udah kena kredit macet, itu dia istilahnya tuh kayak kita tuh lagi sakit parah. Hmm. Ya nggak bisa gitu dia langsung oh ini kredit macet terus udah gitu dinegosiasi semuanya beres semuanya jalan nggak bisa begitu proses Hmm. negosiasi aja itu bisa berbulan-bulan gitu ya Hmm. jadi bicara sama Bex ini mainan panjang ini bukan mainan yang begitu right issue bagus terus teng dia bakal naik 2 kali 3 kali lipat enggak ya Hmm. ini adalah mainan panjang jadi kita lihat fundamentalnya ya nanti kita Hmm. lihat nih di Desember akhir Desember di awal Januari laporan Desembernya seperti apa ya kalau Hmm. kita kan waktu itu kan pernah Pak Diruti juga sempat ngobrol juga ya sama kita di Clubhouse kan dia Hmm. punya target itu di Desember dia sudah biru ya kan nah Hmm. itu mudah-mudahan bisa jadi momentum yang pasti Hmm. kan dia udah dapat surat dari OJK bahwa sekarang dia adalah bank sehat gitu ya Yes. jadi itu udah bagus banget tuh sebenarnya. Hmm. Tinggal sekarang bagaimana si Pak Dirut ini membereskan kredit-kredit macet yang ada. Kalau kredit macet ini beres, wah kenceng deh. Udah percaya sama saya. Hmm. Ya, bakalan kenceng banget. Apalagi nih, aku kasih bocoran aja sama teman-teman. Sekitar Hmm. 40-an% pendapatannya BJBR, ya, itu datang dari Provinsi Banten. Hmm. Ya kan, coba bayangin kalau yang 40% itu akhirnya pindah, nggak usah 40% lah ya, terlalu muluk Yeah. kayaknya ya, ada Hmm. relationship. 10-20% dari bisnis itu aja pindah ke BEX. Apa jadinya BEX? Nah, Hmm. itu aja. Ya kan? Nah, jadi kita lihat asetnya aja ya. Kita lihat kalau mau tahu BJBR, lihat aja outstanding pinjamannya berapa, terus hitung aja kurang lebih 40-an% dari outstanding pinjaman itu adalah dari Provinsi Banten. Ya kan? Hmm. Nah, coba hitung aja kalau 10%-nya pindah ke Banten, apa jadinya sama BEX? Nah, gitu aja kan paling gampang. Buat estimasi lo ya, gitu. Buat Yes. kira-kira. Ya Ya. kan? Nah, itu jadi. Pak, menarik Ya, nih bahas terkait dengan tadi kalau di bank itu kan ada kredit macet yang kita bilang NPL segala macam ya Pak ya secara indikatornya. Biasanya ya. kalau dari perbankan sendiri, biasanya itu ada nggak sih Pak secara seasonality yang kita bilang resultnya secara fundamental first Q, second Q, third Q, fourth Q ada yang bagus di quarter tertentu gitu Pak? Atau memang secara average ya first Q sampai fourth Q ya oke gitu Pak? Sama aja lah gitu, nggak ada yang benar-benar signifikan. Kalau consumer kan mungkin di akhir tahun karena ada momen bla bla bla, terus di second quarter ada lebaran. Nah, kalau di bank sendiri ada nggak sih Pak kayak gitu? Kalau di bank itu begini, Sa. Jadi bank itu Hmm. harus konsisten dalam memanage NPL-nya. Kenapa? Begitu ada NPL di bank, bank itu harus melakukan pencadangan. Dan Hmm. pencadangan itu uang mati buat bank, karena nggak boleh diapa-apain. Hmm. Ya kan? Jadi semakin Ya. banyak NPL-nya, semakin tinggi NPL-nya, maka pencadangan yang harus disediakan juga harus makin gede. Tergantung kolektibilitasnya. Makin tinggi kolektibilitasnya, ya makin tinggi persentasi pencadangannya. Nah, Hmm. kalau makin tinggi NPL-nya, otomatis duit dipakai untuk pencadangan jadi lebih banyak. Nah, ini nggak akan produktif buat bank. Jadi bank itu pasti akan mati-matian menjaga NPL-nya. Ya, Hmm. nah tinggal metodenya nih menjaga NPL-nya bagaimana? Ujung-ujungnya kan pasti negosiasi antara debitur sama bank, ya kan? Hmm. Kalau debiturnya nggak bandel, sih mudah negosiasinya. Tapi coba kalau debiturnya bebel, kan repot. Hmm. Ya, itu yang bikin susah tuh yang begitu gitu. Ya. Hmm. Tapi kalau kita bicara bank as a whole, ya nggak bisa enggak bahwa yang namanya bank itu harus benar-benar ngejaga NPL-nya. Jadi nggak bisa bicara, oh mau dekat Lebaran NPL-nya pasti akan lebih tinggi nggak bisa. Ya itu Hmm. berlaku di BPR dan di koperasi, tapi nggak di bank gitu. Oke. Mm-mm. Ah,
tadi Pak Mar udah sempat mention nih, berarti tadi udah bahas BEX ya. Nah, kalau secara for big banks nih Pak, kalau di Pak Maredi ini ada jagoannya nggak sih? Kalau Wih, misalnya belum lama ini kayak BCA baru aja stock split, atau ya, mungkin ada beberapa bank lain yang sebenarnya Pak Mar lihat ada yang jauh lebih menarik. Kira-kira ada pandangan nggak Pak? aku gini, aku tuh udah pokoknya sama dua bank itu udah top banget deh ya. Hmm. Pertama BBRI, yang kedua BBCA. Ya, Hmm. BBRI ini sejarah perbankan di Indonesia itu dia selalu punya net interest margin yang paling tinggi. Ya, Oke. dulu tuh zamannya belum ada pembatasan net interest margin dari Bank Indonesia, dia punya net interest margin itu bisa 11%, Sa. Hmm. Dia masuk ke desa-desa, dia masuk ke UMKM, fokusnya dia di Hmm. situ. Nah, sekarang Hmm. berhubung ada pembatasan di tingkat suku bunga, otomatis marginnya dia juga ikut turun, ya kan? Hmm. Tapi dengan kapasitasnya dia, dengan teknologi yang dia punya, ya kan, dengan apa skopnya dia yang udah masuk sampai ke desa-desa, I have a very strong belief bahwa ini akan jadi the best bank. Hmm. Yang kedua BCA. BCA ini juga bank yang paling efisien. Kenapa aku bilang ini paling efisien? Hmm. Dia punya kasa, current account dan Hmm. saving account, komposisinya Hmm. tuh dan pihak ketiga kalau kita bilang di bank, itu tuh Hmm. dia gede di tabungan di giro. Dan tabungan Hmm. giro itu kategori produk murah. Karena bunganya kan Hmm. kecil, ya kan? Yes. Jadi dia punya margin itu tebal. Makanya BCA itu, aku tuh salut banget sama teman-teman BCA ya. BCA itu kalau mau ngegedein kreditnya gampang, Sa. Kagak perlu Hmm. gembar keluar, tinggal Hmm. ngomong temennya di dalam, nasabah sini 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 lo, gua kasih kredit khusus ya, kredit mobil 5 tahun Hmm. 6%. Siapa yang nggak mau? Hmm. Ya kan? Buat BCA juga aman. Dia udah kenal sama nasabahnya. Dia tahu mutasi nasabahnya. Karena kan semua semua orang punya BCA, kan gitu. Ya. Ya kan? Hmm. Jadi si bank ini bisa mempelajari, oh ini tahu mutasi di sisi nasabah. Oke, kasih kredit. Enak. Ya, jadi Hmm. dua itu. Ya. Yang ketiga, aku pilihannya kemana? Aku pilihannya Hmm. nih bersaing ketat nih antara BMRI sama BBTN. Ya. Oke. Kenapa? BBTN itu udah dapat tugas khusus untuk pembangunan 1 juta rumah murah itu, Sa. Yes. Ya Hmm. kan? Nah, itu sebenarnya kalau sudah dijalankan dengan baik dan benar, harusnya bagus BBTN. Cuma ini problemnya begini, biasa kalau kita bicara negara kita nih, yang paling susah adalah koordinasi. Pada waktu kita Hmm. bicara bangun rumah murah, ya kan? Hmm. Rumah murah itu yang benar-benar yang harganya di bawah 150 juta, ya. Hmm. Itu ribet. Kenapa? Karena banyak sekali pihak yang terlibat. Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, ya kan? Hmm. Nah, ini berdua juga kadang-kadang nggak nyambung ngomongnya. Jadinya, Hmm. oh nih, aku adalah pengusaha developer untuk rumah murah. Datang Hmm. ke apa namanya itu BBTN. Bos, gua mau Hmm. dong ambil kredit buat bangun rumah murah. Hmm. Wah, susah nih, begini nih, begitu nih, apa segala macam dan lain sebagainya dan Hmm. lain Hmm. sebagainya. Ya, akhirnya nggak pernah tercapai targetnya gitu. Hmm. Ya, tapi poin yang aku mau sampaikan adalah BBTN itu ada di niche market yang dia tuh Hmm. nggak punya saingan. Jadi secara kompetisi lumayan ini apa ya, bisa dibilang market leader juga dong Pak. Oh, definitely dari zaman dulu, zaman saya dulu kerja juga yang namanya BTN nggak ada yang bisa ngalahin KPR-nya, udah tetap dia nomor satu gitu loh. Hmm. Ya kan? Nah, jadi itu niche marketnya dia. Jadi itu sesuatu yang menarik buat saya, ya kan? Terus kedua itu BMRI. Kenapa BMRI? BMRI ini kan fokus bisnisnya di korporasi, ya Ya. kan? Nanti nih kalau proyek-proyek pemerintah udah jalan, terus korporasi-korporasi gede juga udah mulai aktif lagi gitu ya, Hmm. ini bisa jadi menarik. Karena apa? Karena dia punya size volume size loan size-nya pasti akan jadi lebih besar. Ya Hmm. otomatis ujung-ujungnya adalah net interest margin gitu. Hmm. Ya, nah aku sih ngeliatnya cuma 4 itu sih, nggak ada lagi yang lain sih. Hmm. Oke, Gitu. oke. Jadi mungkin secara pilihan BCA, BRI ya Pak, juara satu, juara duanya ya Pak ya. Ya, ya betul. Oke, oke, oke. Nah, Kemarin kalau kenapa ah, Pak? kemarin tuh banyak yang nanya sama saya waktu BCA Gimana? mau stock split. Gimana Ya, Pak? pada nanyanya gini, Pak, BCA mau Hmm. stock split, mendingan beli nggak ya Pak ya? Takutnya kalau Hmm. beli harganya turun. Dalam hati gue pikir, gimana cerita BCA? Ya kan? Gimana cerita bisa turun harganya? Saya bilang dalam hati, saya nggak berani ngomong. Ambil kok gitu kan. Wah, ilah, Hmm. BCA dijualin juara berapa dong? Ya ampun. Hmm. Dulu tuh zaman saya SMA, Hmm. Sabrina ya, Hmm. ada Hmm. TG, tahu Hmm. nggak Tante Girang? Nah, kenapa?
Kalau ngeliat BGTG itu jadi saya ketawa. BGTG kayak Tante Girang zaman dulu kan kayak gitu ya. Kalau aku bilang aku sih BGTG ya gini teman-teman. Pokoknya Hmm. sekali ya, keberadaan bank digital itu adalah Hmm. efek dari aturan pemerintah. Pemerintah tuh udah bilang di 2022 nggak boleh ada lagi bank umum yang apa namanya modalnya itu masih di bawah 1 triliun, Hmm. ya kan? Hmm. Efek dari aturan itu maka muncullah konsep bank digital, ya kan? Tapi Hmm. pada waktu aturan itu muncul, aturan bank digital ini belum muncul. Ya kan? Oke. Jadi semuanya berpikir bahwa bank digital itu something big, sesuatu yang akan bisa merubah landscape perbankan Indonesia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, gue lama di bank, gue cuma bilang gini, ya ampun, Bo, ya jangan kebanyakan mimpi. Lu kagak sadar di Indonesia itu teman-teman yang namanya hukum perbankan itu cuma satu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Di situ dijelasin yang namanya bank itu funding, lending, dan jasa-jasa. Udah, bener kan? Hmm. OJK ngeluarin belate, ya udah nggak apa-apa, bank digital itu cuma model bisnis aja kok, itu bukan model bank baru, nggak ada bank baru yang namanya bank digital. Nah, ya kan, mulai melempem lagi habis itu, ya kan. Nah sekarang nih, kenapa kok pada naik lagi, ya kan? Hmm. Ya aku bilang sektor rotation, duitnya udah habis, harga-harganya blue chip udah tinggi, orang udah pada realisasi, duit nganggur kan, butuh kemana nih? Ya udah yuk bank digital lagi, yang angkatnya paling gampang kan bank digital kan. Hmm. Gitu. Jadi teman-teman hati-hati aja deh mau main nama bank digital, cari aja main yang bener-bener lah. Udah jangan yang Hmm. aneh-aneh gitu. Oke. Oke, ini kita ngomong bank udah lumayan sangat komprehensif nih, karena Pak Mariadi sendiri secara background ini udah lama banget di banking industry ya. Jadi, wah, Ya, pengetahuannya terkait banking tuh bener-bener mendalam sekali. Nah, ya, Pak Mariadi nih, mungkin kalau kita bahas sedikit terkait dengan belakangan ini kan ya kita tahu terkait dengan COVID dan lain sebagainya kan belakangan ada saham-saham yang diuntungkan ya Pak ya, mungkin ya, farmasi, rumah sakit. Tapi belakangan kayak kita tahu sendiri kayak PCR sekarang aja udah lumayan diturunin harganya. Terus juga ya nggak semerbak waktu bulan Jun Julai lah Pak, waktu COVID lagi gila-gilanya gitu ya Pak. Kira-kira buat emiten rumah sakit, farmasi, nah kedepannya kayak gimana nih Pak? emiten farmasi dan rumah sakit, terutama aku bicara rumah sakit dulu ya. Kalau Ya. farmasi sih aplikasinya nggak akan signifikan karena kan sekarang yang namanya vaksin kan masih dikontrol oleh pemerintah, ya kan? Mm-mm, Nanti mm-mm, booster boleh diperjualbelikan, tapi diperjualbelikannya apakah boleh bebas di semuanya atau enggak kan kita nggak tahu gitu, ya kan? mm-mm, Nah, kalau kita bicara mengenai apa itu namanya rumah sakit ini sebenarnya amat sangat diuntungkan dengan yang adanya kasus apa itu namanya kemarin itu COVID, ya kan? mm-mm. Sampai Itu, lupa Pak Mar. iya sampai lupa saya gitu kan, saking excitingnya mau cerita rumah sakit. Cuma ya kan, itu duit pemerintah yang Mm, turun buat ngebayarin orang-orang yang sakit itu lama. Kementerian mm, Keuangan itu lagi kehabisan duit karena duitnya difokus untuk vaksin dulu. Jadi deh ini rumah sakit banyak yang sesek napas. mm, Cuma mereka pede karena mereka punya account receivable kan, uang yang akan mereka mm, terima gitu. Jadi yang penting mm. sekarang tanya kita lihat nih, rumah sakit yang di backup sama grup-grup gede itu pasti aman. Yes. Tapi kalau rumah sakit yang masih baru gede, ya Mm, itu pasti sesak napas. Nah, tinggal dilihat itu aja. Ya, tapi mm. kalau mau main di rumah sakit, long term. Nggak bisa short term. Gitu. Tapi secara opportunity ataupun prospek nih masih ada ya Pak? Masih, definitely masih. Apalagi kalau kita bicara kayak yang rumah sakit kayak Siloam, kayak Mm, apa itu, Hermina, ya itu masih gede banget gitu. Kalau mm, Bunda itu kan marketnya spesifik ya, dia kan lebih untuk kesuburan kan di situ kan. Ya kan mm, untuk ibu dan anak, kelahiran dan mm, lain sebagainya itu spesifik deh. Selama mm. tingkat kelahiran masih tinggi ya Bunda akan eksis. Tapi kalau tingkat kelahirannya udah mulai rendah, kan kayak Sabrina tinggal nunggu yang ketiga ya. Thank you Pak. Gue ketawa tuh yang tangannya gini-gini nih Sah. Dilepeh Pak. Enggak, gue seneng lihat ekspresi suami lu tuh yang cuek amat gitu. Nggak diladenin Pak. Iya nggak dilatih. Gue ketawa kan nggak ada ngakak beneran gue ketawa gitu. Terus terus kan Sabrina bilang, Ci Alin, gue ngikutin lu. Gue lihat yang Ci Alin lebih parah lagi. Lebih Suami apa sih? Gue ngomong kayak gitu. Aduh, Aduh. ketawa. Kalau gue mau mati,
Gitu. Lanjut Pak. Yuk. Terus berarti kan kalau farmasi, rumah sakit udah lumayan diceritain banyak nih Pak Maredi. Ya, Kalau aviation Pak, kan sekarang belakangan Pak banyak banget ya teman-teman kita yang mungkin pada terbang ke Bali, salah satu yang Om Bek, Mas Bekti, terus banyak banget lah trader-trader nih juga lagi pada jalan-jalan ke Bali nih. ya, Kira-kira apakah tourism itu udah balik Pak, terus aviation juga diuntungin? belum. Tourism belum Belum lah balik. ya. Belum, belum. Jadi teman-teman saya di Bali juga pada ngomong Hmm. orang Jakarta juga banyak yang cancel karena ketentuan PCR. Hmm. Ya. Jadi tadinya harapannya begitu border dibuka 14 Oktober itu orang flocking ke Bali, tapi karena ada ketentuan harus PCR kan, Hmm. akhirnya jadinya belum maksimal ya. Hmm. Nah, bicara airline ini soalnya punya legacy Hmm. case, kasus kasus zaman dulu gitu ya kan, Hmm. beli pesawat harganya kemahalan ya kan, jadi bebannya itu kebawa lah sampai sekarang gitu kan, Hmm. mau Hmm. direstrukturisasi juga udah berat sebenarnya, tapi Hmm. ya ini kan sekarang kan semangatnya masih national carrier ya, jadi Hmm. Garuda itu kan national carrier, jadi itu mau nggak mau harus Hmm. dipertahankan. Cuma kalau buat saya sih sebenarnya ceritanya bukan cuma di efisiensi sih. Kalau kalau Hmm. Garuda itu mau survive juga, service definitely mereka mesti improve. Ya kan gue Hmm. kadang-kadang naik Garuda tuh gimana ya, bangga sih naik Garuda gitu ya, tapi kadang-kadang suka kalau ngeliatin ini tuh kurang apa ya, kurang atentif gitu, jadi rasanya kok kayak gimana gitu rasanya, padahal Hmm. sebenarnya kadang-kadang ada juga sih yang bagus kerjanya ya, pramugari-pramugarinya juga ada yang maksudnya atentif, ada yang ini bagus nggak apa-apa, tapi nggak konsisten gitu, jadinya eh, ya susah ya. Hmm. Kalau kalau buat orang Indonesia sih senang naik Garuda, tapi kalau orang luar negeri kan nggak milih lah gitu loh Garuda gitu. Hmm. Jadi ya Oh. itu aku bilang I'm really sorry with Garuda, tapi ya mau nggak mau memang harus harus restrukturisasi. Buat aku ngurangin pesawat, ngurangin rute yang dilakukan sekarang itu sebenarnya adalah mungkin pilihan yang udah desperate ya. Hmm. Karena dia pikirnya kan dengan mengurangi rute, mengurangi pesawat itu artinya operational efficiency terjadi gitu. Iya. Tapi lu makin dikit terbang kemana-mana, makin dikit pesawat, ya revenue lu juga ikut turun kan gitu loh. Hmm. Yang Hmm. namanya fixed cost kan nggak bakal bisa turun, tapi kan gue nggak pinter, itu orang-orang sono yang pinter, ya udahlah kita ikutin aja. Tapi Hmm. for me itu avoid dulu. Hmm. Travel related itu avoid dulu. Kita lihatlah nanti tahun depan. Kita hopefully jangan sampai ada yang serangan ketiga ya. Mudah-mudahan jangan Hmm. sampai gitu. Ya kan Hmm. gitu. Itu sih ceritanya. Oke, Pak Mar. Nah, mungkin kita bahas sektor lain nih. Jadi udah kalau COVID tadi terkait dengan farmasi, rumah sakit, terus aviation. Artinya aviation sendiri mungkin belum bisa dilirik lah ya, Pak ya. Lebih baik Belum. untuk di-avoid sementara. Nah, kalau kita bicara terkait dengan ini, Pak. Sektor ini, Pak. Apa miscellaneous industry nih, misalnya kayak Astra International. Karena kan kemarin juga baru ada lagi rame nih orang datang ke Gias ya, Pak ya. Kira-kira Ya. gimana Pak? Apakah hype-nya ini udah kembali nih buat demand dari penjualan mobil dan motor, Pak? Yes, jadi sebenarnya real demand-nya sekali lagi belum terjadi. Ini sekarang banyak yang beli karena apa namanya itu PPNBM-nya dihapuskan. Jadi harga mobilnya Mm-mm. jauh lebih murah, ya kan? Ya. Nah, momentum ini tuh benar-benar dipakai oleh Astra International untuk ngeluarin banyak produk baru. Mm-mm. Ya. Jadi kalau aku bilang mau beli Astra, beli deh Astra. Investor kafe Hmm. ICH sabar ya Bu, kita lagi pada pusing gitu. Nanti kita ya sabar sabar sabar. Nanti pasti akan ada lagi ya gitu. Nah, Astra Internasional boleh, aku sih agree banget. Hmm. Aku Hmm. agree banget, itu kan masuk dalam consumer staples juga kan sebenarnya kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Hmm. Nah, tapi kalau secara harga gitu Pak, karena kan belakangan memang udah lumayan drop ya, tapi kan udah naik nih Pak. Apakah masih ada potensial upside yang lumayan Pak buat Astra? Ya, kita lihat gini aja penjualan mobilnya. Mereka kan kemarin ngeluarin Race, ya kan, Toyota Race Mm-mm. baru. Itu kan kelihatan disambut banget sama market. Terus Mm-mm. sekarang mereka keluarin lagi Avanza yang baru, ya kan, itu juga kelihatannya bakal disambut banget sama market. Nah, kalau Mm-mm. dua produk ini sukses, udah otomatis bottom line-nya dia akan kebantu tuh sampai akhir tahun, gitu. Hmm. Jadi kita lihat aja momentumnya dia seperti apa, gitu, Hmm. ya kan. Tapi akan kebantu, definitely akan kebantu. Definisi akan kebantu ya Pak ya, Astra ya. Mungkin buat jadi Ya, saham pilihan juga ya Pak buat window dressing nih. ya, Jadi teman-teman udah bisa
watchlist juga selama Astra ya Pak ya. Yes, betul, betul sekali, Astra. Hmm. Yes. Nah, terus nih Pak, aku mau tanya nih, tadi Pak Mar juga ada sempat mention Mitratel nih. Kira-kira apa sih nih Pak pandangan Pak Mar nih melihat Uh, Mitratelnya semangat banget nih? Ceritanya gimana nih Pak? Boleh beli kah? aku tuh ngelihatnya begini. Jadi pada Hmm. waktu itu tuh kita juga sempat ngundang CFO-nya Telkom untuk ngomong, Hmm. ya. Nah, CFO-nya ini dia cerita banget secara komprehensif Telkom ini mau dibawa kemana, ya kan? Jadi Telkom ini kan sebenarnya kan adalah perusahaan yang notabene itu melayani 165 juta penduduk Indonesia. Ya Hmm. sama kayak BCA nih kasusnya nih. Dia mau ngeluarin produk apa aja, orang pasti beli gitu. Hmm. Nah, cuma yang jadi problem itu adalah begini. Apa namanya? Oh, ini Pak Gary nih. Mobil kan hanya 40% dari revenue Astra Internasional, Pak Mar. Iya, Pak, tapi mobil itu meskipun cuma 40% dari revenue-nya Astra Internasional, marginnya paling gede. Hmm. Itu, ya kan? Nah, Hmm. jadinya itu memberikan revenue yang signifikan kepada bottom line-nya Astra gitu. Hmm. Ya, di luar yang motor ya, motor kan juga ada tuh Honda gitu. Ya. Hmm. Nah, kita balik lagi tadi ke Hmm. apa ya? Tadi gue jadi lupa. Kita lagi ngomongin Jadi apa lupa ya? Mitratel Pak. Hah? Oh, Mitratel, iya kan? Bukan Nah, jadi lupa kan Pak Mar, COVID-nya lupa, semuanya lupa nih Pak Mar. ember. Ini pala gue udah pusing. Nah, jadi kalau kita ngelihat yang namanya Telkomsel, yang problem dia hadapi itu adalah apa? Hmm. Sebelumnya, mereka itu tidak melakukan segmentasi pasar dengan baik. Mereka sudah ngerjain segmentasi pasar, tapi mereka nggak melakukan penetrasi produk yang benar di segmentasi pasar ini. Hmm. Ya, jadi sebenarnya poin-poinnya itu adalah gini. Hmm. Telkomsel punya 165 juta customer yang Hmm. ranging dari muda sampai orang tua. Ya kan, yang orang tua ini mainannya masih pakai SMS belum WA, tapi yang anak Hmm. muda mainannya pakai WA gitu, ya kan? Jadi ada old teknologi yang mesti di retain oleh Telkomsel, Hmm. gitu. Nah, jadi mereka udah nyadari itu sekarang, makanya akhirnya mereka sudah mulai punya yang namanya product positioning yang pas. Dan kalau kita dengar ceritanya, product positioningnya mereka akan seperti apa? Aduh, cantik banget deh itu perusahaan bakal cantik banget. So I encourage teman-teman juga untuk start taking position di TLKM. Ya, Hmm. jadi mereka bakal punya data center terbesar di Indonesia. Kemarin kan sempat ada berita, wah si ini mau bikin data center kekuatannya sampai berapa Hmm. berapa terabyte atau berapa gigabyte gitu, saya lupa Hmm. tuh. Hmm. Nah ini kapasitasnya bisa 10 kali sampai 100 kali lebih bagus daripada yang kemarin berkoar-koar gitu loh. Hmm. Ya kan? Itu baru dari sisi data center, ya kan? Coba teman-teman pikirin deh. Coba Sabrina juga pikir. Kalau Sabrina itu adalah business owner dari luar negeri. Ini ada Hmm. pilihan kan sekarang kan data center kan banyak nih, ya kan? Hmm. Ada Telkom, ada Moratel, ada siapa lagi DCII, ada yang lainnya. Yang mana yang mau diambil? Coba deh, kalau Sabrina adalah business owner dari luar negeri, datang ke Indonesia mau bikin data center di Indonesia, mana yang mau diambil? Apakah Telkom, apakah Moratel, atau apakah DCII atau yang lain? Telkom lah ya Pak ya sebagai market leader. Exactly. Karena apa? Karena dia punya akses ke 165 juta orang. Hmm. Iya kan? Dan coba lihat deh, believe it or not, mereka udah rebranding loh, logo T-nya itu kan. Kenapa? Hmm. Mereka akan punya yang namanya digital business yang canggih banget, Hmm. gitu. Jadi aku ngelihat perkembangan bisnisnya kan kencang banget nih si Telkom kan. Hmm. Butuh dong infrastruktur pendukung, benar nggak? Nah Hmm. infrastruktur pendukungnya apa? Kalau nggak Mitratel, itu kan semua menara bakal dikasih ke Mitratel. Hmm. Ya kan? Coba bayangin dah berapa kebutuhan menara buat si Telkomsel mengcover seluruh wilayah Republik Indonesia. Kan pasti banyak banget. That's the Yes. reason kayak gitu loh. Saya excited banget sama MTEL. Hmm. Oke oke. Jadi Itu. menarik ya Pak Mitratel. Yes, menarik, menarik. Ya, itu dari basis fundamental. Aku ngeliatnya dari basis fundamental ya, gitu. Hmm. Hmm. Dan Oke. lagian kayak Gimana? Telkomsel kan dia kan dividen payout ratio-nya kan 90%, Sah. Hmm. Ya kan? Kan mantep banget itu gitu loh. Hmm. Jadi Itu sih. udah ini ya teman-teman mungkin watchlist di Pamar nih banyak banget nih saham-saham Indo Dressing, Astra, Telkom, terus tadi ada BCA, BRI ya. Jadi buat jadi alternatif pilihan juga. Nah, mungkin nih Pak terkait dengan topik kita hari ini window dressing. Jadi gimana nih Pak kita sebagai investor menghadapi November rain dan juga window dressing. Nah, mungkin ada strategi nih dari Pamar nih. Oke,
Kalau buat saya sih begini teman-teman, Hmm. dalam berinvestasi, ini aku bicara investasi dulu ya secara Iya. umum. Itu tuh ada 4 poin yang teman-teman mesti ketahui. Ya, Hmm. yang pertama apa tujuannya berinvestasi? Ya, yang kedua risk versus rewardnya. Kita mesti ngerti resikonya seberapa besar, baru kita bicara rewardnya. Jangan kebalik nih, jangan bicara reward dulu baru resiko, ya kan? Hmm. Terus yang ketiga, kita bicara mengenai jangka waktunya. Kita tuh mau berinvestasi untuk berapa lama? Dan Hmm. yang keempat, itu kita mau bicara mengenai portfolio allocation-nya. Hmm. Itu dulu tuh, ya kan? Hmm. Karena aku kemarin juga buka question box, ada yang nanya, Pak, kasih tahu dong Hmm. gimana supaya gue nggak FOMO. Ya itu 4 perhatiin, ya kan? Kalau kita ngerti, kita mau berapa Iya. lama dan tujuannya untuk apa, kita ngerti reward yang kita mau capai berapa, risiko yang kita mau ambil berapa, Hmm. gitu. Jadi yang namanya berinvestasi baik itu di saham, di kripto, di obligasi dan lain sebagainya itu harus punya tujuan, Sa. Jangan Hmm. cuma begini, gue mau Hmm. masuk nungguin ada saham yang digoreng, gue naik nanti begitu naik gue turun, gue keluar. Iya kalau pas waktunya, kalau pas nggak, kalau waktunya nggak pas bagaimana? Iya kan? Hmm. Hmm. Gitu. Jadi aku bilang 4 hal itu dulu teman-teman tahu ya. Begitu Hmm. kita udah tahu dari situ baru kita bicara watch list. Ya kan? Kita Hmm. mesti punya watch list. Lihat dari watch list itu mana yang masuk ke dalam kategori investasi kita. Hmm. Ya kan? Buat teman-teman referensi juga nih, kalau kita bicara tipe investor itu kan ada 4. Scalping, day trade, swing sama investing, ya kan? Hmm. Investing udel lah gitu, ya kan? Nah, ini teman-teman juga mesti milih karena masing-masing kan punya karakteristik yang berbeda. Ya, kalau Hmm. dari sisi teknikal Pak Michael Yo jauh lebih canggih lah Hmm. menganalisa gitu kan. Kalau dari sisi saya kan saya sebagai investor, jadi aku teman-teman tuh mesti tetapkan dulu. Teman-teman tuh mau scalping, mau day trade, atau mau swing, atau mau invest. Hmm. Baru dari situ nanti dicocokin sama universe ya teman-teman yang tadi udah kita omongin. Hmm. Ya, nah setelah itu selesai, baru ngomongin technical. Kapan gue belinya, kapan gue jualnya. Jangan Hmm. kebalik nih, nggak ngerti apa tujuan investasi, udah tahu-tahu ngomonginnya technical. Iya, jadinya yang ada keblinger semuanya gitu loh. Ya, Hmm. nah Hmm. itu pesanku sama teman-teman. Jadi eh, menghadapi apa ini November Rain atau Santa Claus Rally atau year end apa whatever they want to call it gitu ya adalah dengan kita balik dulu ke diri kita sendiri, ini sebenarnya gua ini carinya apa sih gitu Hmm. ya. Apakah orang boleh punya 2 atau 3 strategi? Boleh, silahkan, cuma make sure rekeningnya dipisah ya, jangan dicampur-campur nanti bingung, ya Hmm. kan? Nah, jadi pisah masing-masing. Rekening A untuk yang scalping, rekening B untuk yang swing, rekening C untuk yang investing. Jadi nggak pusing kitanya. Ya, nah dari situ baru kita ngerti apa yang harus kita lakukan pada waktu nanti terjadi apa November Rain lah, Santa Hmm. Claus Rally lah, ya kan, atau window dressing lah, atau nanti Hmm. January Effect lah, whatever, gitu, Hmm. ya. Itu Yes, sih. yes. Jadi kita lebih taktis gitu ngelihatnya, gitu loh. Nah, oke, mungkin nih sedikit nih dari Pak Mar sendiri, mungkin buat teman-teman, kalau tadi Pak Mar udah banyak cerita sebenarnya lebih ke arah fundamental ya, karena Pak Maryadi ini kan lebih ke karakternya investor, benar ya Pak Mar ya? Nah, mungkin buat teman-teman nih, khususnya follower aku, kalau mau belajar banyak, Pak Mar sendiri buka kelas ya Pak ya? Aku ada sih, aku buka kelas. Cuma kemarin itu lambungku lagi bermasalah karena biasa saat gua kalau buka kelas temen banget ngobrol sama murid. Hmm. Mulai jam 8, kayaknya jam 12, jam 1 pagi, saking terus akhirnya ngobrol. Terus Duh, wifi-nya mati nggak Pak? apa? Nggak Wifi-nya nyampe, mati. nggak nyampe. Udah persiapan gua. Sekarang di rumah gua ada 3 wifi. Lantai 1, lantai 3. Sampai di rooftop pun gue pasangin wifi. Jadi kalau mati di bawah naik ke atas naik lagi ke atas lagi gitu. Jadi udah persiapan. Hmm. Karena itu akhirnya aku lagi kurangin ngajar dulu, tapi nanti mungkin di awal Desember aku baru mau mulai lagi sih. Tapi Hmm. kelas-kelasku banyak sih yang ngomongin mengenai dari mulai basic saham dan lain sebagainya sampai ke yang canggih portfolio management, bagaimana caranya kita melakukan alokasi portfolio management dan lain sebagainya, itu aku ada semua sih. Cuma memang belum aku jalanin lagi sih sekarang Sa. Itu Oke. stay tune aja di IG ku kalau mau lihat gitu kan. Oke, benar. Jadi buat teman-teman yang mau belajar nanti Pamar mungkin di awal Desember akan buka kelas lagi. Jadi perhatiin aja nih Instagram dari Pamar ya, karena Pamar pasti langsung update kan kalau ada buka kelas segala macam ya Pak ya. Aku sebenarnya gini, tanggal 26 November itu aku diundang sama UPH Medan untuk jadi Hmm.
bicara ngomongin fundamental. Hmm. Mhm. Nah, itu murah lah karena itu kan kelas buat ini ya, buat apa namanya? Mahasiswa. Mahasiswa. Jadi kalau yang publik itu cuma 25.000. Boleh nggak apa-apa ikut juga nggak apa-apa tanggal 26 November. Tapi emang Hmm. siang sih. Cabut Hmm. cabut kelas dulu lah. Kalau umpamanya masih kerja, cabut kerja aja bilang sama bosnya, "Bos, sorry, bos. Gue mau nonton web itu aja, nggak apa-apa kok." Gue mau nonton Pamar pokoknya. Iya, nggak apa-apa, bilang gitu aja. Nanti kan dia bilang, siapa sih lu ngomongin apa sih? Siap, siap. Pamar, ini kita udah ngobrol hampir sejam nih, Pak. Ya, Nanti kapan-kapan kita bikin IG live lagi ya, Pak ya, ngobrol-ngobrol boleh, lagi. boleh. Pokoknya hari ini mungkin kalau aku bisa simpulin dari Pamar, window dressing sendiri akan terjadi di bulan Desember, ekspektasinya. Karena kita lihat juga dari secara saham-saham juga khususnya yang blue chip ini banyak beberapa yang masih ada opportunity to buy ya Pak ya, khususnya tadi CPO udah disampaikan, terus juga ada ya beberapa saham lah, Astra, Bank BCA, Bank BRI ini karena secara time frame ini juga lebih ke arah long term ya Pak, karena arahnya investasi ya Pak ya. Jadi mungkin buat Betul. teman-teman bisa perhatiin saham-saham tersebut dan juga insight-insight dari Pamar tadi mungkin yang sangat aku bisa highlight nih dari perbankan tadi luar biasa sekali karena Pamar sendiri backgroundnya dari banking sektor, jadi ya pastinya teman-teman hari ini nonton banyak insight-insight yang bisa didapat dari seorang Pak Mariadi. Thank you so much Pak Mariadi buat waktunya, sampai ketemu di next live IG Pak. Thank you Sabrina untuk kesempatannya dan Thank juga you. teman-teman udah dengerin. Nanti kita bikin yang lebih banyak lagi. Ya siap Pak, thank you Pak Mar. Oke guys, thank you. Thank you. Bye. Ya.